salah satu isu yang saat ini lagi berkembang di masyarakat dan cukup banyak diperbincangkan dan menarik perhatian yaitu wacana amandemen, wacana presiden 3 periode. Nah, ini pendapat dari Prof. Jimli sendiri seperti apa terkait Ya, hal tersebut? kalau sebagai isu, enggak ini untuk diketahui oleh masyarakat ya. Ini kalau di dunia ilmiah namanya third termism, isme 3 periode. Nah, kenapa muncul istilah third termism? Karena ini praktek terjadinya di mana-mana di seluruh dunia. Jadi jangan anggap enteng, ini bukan ngarang-ngarang sendiri. Memang ada itu third term itu. Ya kan, mulai dua desawarsa terakhir abad ke-20 itu ratusan negara di dunia ini atau ratusan kasus ya, sebagian berhasil, sebagian tidak berhasil, malah menimbulkan perpecahan. Artinya praktek seperti itu ada dan itu merusak demokrasi gitu. Jadi nggak boleh kita anggap enteng. Tetapi untuk Indonesia, untuk diketahui ya, amanat pertama tentang Undang-Undang Dasar yang diubah pada tahun 99 itu ialah membatasi masa jabatan presiden. Tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, jadi kalau ada orang yang mau mengembalikannya, menambahnya jadi 3 periode, itu musuhnya reformasi itu. Ya kan? Jadi menurut saya nggak perlu terlalu takut juga, nggak mungkin berhasil gitu loh. Apalagi ya, Presiden Jokowi sendiri sudah bilang dia tersinggung. Ini orang yang mau bikin 3 periode ini kan mau menampar muka saya, atau mau orang yang mau nyari muka padahal saya sudah punya muka, kata dia, atau orang ini mau menjerumuskan saya. Itu statement, dan itu kan bukan hanya kejengkelan, orang tersinggung itu. Kalau menurut saya, maka tidak mungkin dia setuju. Satu. Yang kedua, faktanya semua partai yang 9 di DPR masing-masing itu sudah punya gacoannya, tokohnya. Ya paling satu aja barangkali Nasdem nggak merasa punya ya. Tapi semua partai yang ada itu punya punya tokoh. Kalau nggak jadi capres, cawapres. Mana di antara partai-partai itu apa yang besar-besar? Misalnya PDIP sudah punya Puan, ada lagi Gerindra sudah punya Prabowo, terus Golkar partai kedua terbesar, ya ketua umumnya dong, ya kan? Mana ada partai-partai itu yang mau untuk menunda lagi hawa nafsu dia untuk jadi capres. Jadi walaupun dia diam, itu bukan berarti mereka setuju. Jadi yang mengusung ide 3 periode itu udahlah, nggak usah didengerin, nggak akan mungkin. Hanya Malah itu menimbul. Kenapa? Berarti ini hanya seputar isu saja, karena tidak Isu akan aja, bisa tidak mungkin gitu. Nah, cuma ini kan digoreng-goreng, ya kan, digoreng-goreng. Ada orang kayak Kodari gitu kan, ya kan. Tapi di sebelah kiri sini makin ketakutan. Nah, malah sekarang muncul lagi isu calon independen, threshold mau dihapus, mau itu misalnya ada dari DPD itu yang mau nyalon juga. Ya kan, misalnya ketua DPD pingin jadi calon presiden, sudah ada survei, udah masuk 10 besar. Sekarang ini isunya jadi ke kiri ke kanan. Nah, sehingga makin menimbulkan ketakutan kepada ide perubahan kelima ini. Jadi kalau menurut saya, ya kita kelola aja baik-baik sampai kemana ujungnya kita lihat. Mungkin untuk tahun ini cooling down aja dulu. Ya, fokus dulu lah urusin pandemi begitu. Tapi seandainya perubahan Undang-Undang Dasar itu perlu dipikirkan, saya setuju sekali, tapi bukan dalam rangka untuk melayani kepentingan orang per orang, urusan jabatan, apalagi memperkuat golongan, kelompok, bukan itu. Kita ini 4 kali perubahan waktu reformasi, ini kan banyak sekali kekurangannya. Perubahan 1, 2, 3, 4 ini perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki untuk jangka panjang, bukan untuk keuntungan golongan, apalagi untuk keuntungan seseorang pingin jabatan. Jadi sekali lagi ya, kita harus berpikirnya itu negara,
Jangan pribadi atau golongan, kelompok. Nah, kalau itu yang jadi interest, kepentingan besarnya, ya pantas dong kita evaluasi ini Undang-Undang Dasar sesudah 20 tahun. 23 tahun ini reformasi. Nah, saya menganjurkan secara formal Presiden memang nggak boleh terlibat dalam urusan formil. Ini urusan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi Presiden sekarang ini sudah nggak punya kepentingan kalau dia nggak nyalon lagi kan. Maka bagus juga kalau Presiden itu untuk kepentingan jangka panjang ikut memikirkan bagaimana ini, apa saja yang harus kita perbaiki. Tentu tidak semua sistem politik harus diperbaiki dengan mengubah Undang-Undang Dasar. Ada juga yang cukup dengan undang-undang. Mari kita manfaatkan juga teknik omnibus teknik itu yang namanya omnibus law. Jangan urusan investasi aja yang dipikirin sehingga omnibus law itu dianggap metode untuk investasi. Bukan begitu. Ini kan saya yang memperkenalkan sejak 10 tahun metode omnibus teknik untuk penataan hukum. Jadi bukan hanya untuk ekonomi dan bisnis, tapi menata hukum ini loh, termasuk menata sistem politik. Ya, bukan hanya pemilunya, tapi sistem kepartaiannya bagaimana, sistem ormasnya bagaimana. Misal nih, partai. Apa dibiarkan ini partai mengalami pembiruan darah semua, jadi dinasti semua? Ini mau dibiarin dalam jangka panjang apa biar begini? Ini nggak benar. Partai itu instrumen demokratisasi eksternal bernegara. Masa internalnya tidak demokratis? Ini nggak benar ini. Nah, tapi oke, sekarang ada budaya feodal di dalamnya. Tapi undang-undang boleh membatasi, misal, oke, ketua umum dari generasi pertama ke generasi 2 boleh turun ke anak. Tapi yang ketiga jangan lagi dong. Misalnya masa ke cucu, misalnya Demokrat. Partai lahir sesudah reformasi, masa SBY ketua umum, tiba-tiba sekarang anaknya. Nah, apa dibiarkan suatu hari nanti cucunya? Nah, ini harus diatur supaya internal demokrasi dalam partai sebagai instrumen demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa ditata dari sekarang. Apalagi PDIP yang memang dari sononya sudah darah biru. Nah, ini juga begitu. Jadi nanti kalau sesudah Puan misalnya menggantikan Ibu Mega, pertanyaannya apa selanjutnya? Cucunya Bu Mega yang harus jadi ketua selanjutnya. Ini perlu diatur. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa pakai omnibus teknik sehingga undang-undang pemilu, undang-undang parpol, undang-undang ormas sekalian, termasuk soal ormas. Ormas itu harus diatur. Sebab ormas yang under bau partai itu masuk kategori ormas yang ikut dibubarkan kalau partai dibubarkan. Seperti PKI dulu dibubarkan, semua ormas under bau dibubarkan. Sekarang semua ormas, semua orpol, semua partai punya ormas juga. Nah, kita harus bedakan ormas yang under bau parpol dengan ormas yang netral. Misalnya NU. NU itu harus dipastikan diatur dengan undang-undang. Dia tidak boleh hanya berurusan dengan PKB. Tidak bisa. Muhammadiyah tidak boleh hanya dengan PAN. Jadi harus ada netralitas ormas. Dibedakan dengan ormas underbow. Demikian juga perusahaan-perusahaan tidak boleh dia hanya mendukung, membiayai partai-partai tertentu jadi bohirnya, nggak bisa begitu. Ya, partai-partai dijadikan alat saja. Maka antara partai, bisnis, ya kan, ini harus dipisah. Begitu juga dengan ormas, gitu loh. Nah, semua ini perlu ada penataan kembali. Tidak semuanya harus melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang cukup dengan undang-undang. Tapi kalau yang harus dengan Undang-Undang Dasar, ya why not? Kan kita bisa evaluasi MPR, DPD. Apa gunanya strukturnya kayak sekarang ini? Apa nggak terlalu mahal? Komisi Yudisial, kalau kerjanya cuma untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, apa nggak bikin pansel aja? Jadi banyak ya struktur kelembagaan yang tidak efisien. Aturan-aturan dalam konstitusi yang perlu kita perbaiki. Nah, mari ditata gitu loh. Nah, dalam kaitan dengan itu, ya jangan ditolak juga ide untuk perubahan kelima gitu loh. Cuma ya kita mulai dari yang mungkin dulu lah.
Ya baik, berarti kita masih menunggu bagaimana nanti keputusan para pemerintah saat ini untuk mengatur tatanan tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, Nah, baik, sekarang kan terima mereka kasih. udah kumpul-kumpul di istana, partai-partai sudah kumpul semua. Ya, baik, Profesor Jimli Asidik, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim ICMI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Catatan sedikit ya. Baik, Partai itu silakan. mudah-mudahan kumpul di istana tidak hanya memperbincangkan tentang jabatan-jabatan yang mau dibagi, tapi memperbincangkan juga hal-hal besar untuk penataan jangka panjang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira begitu, ya. Baik, 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 terima kasih. Sampai ketemu lagi. Profesor Jimli Asidik, Ketua ICMI sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Sukses dan sehat selalu, Prof. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada episode kali ini dan kami tetap mengingatkan Anda untuk tetap melakukan protokol kesehatan karena meskipun Anda sudah divaksin tidak berarti Anda bisa abai terhadap protokol kesehatan. Saya Gesmi Sitanggang dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.